Desa Panansari terletak di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dan termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terdiri atas 6 dusun yang berada pada ketinggian 1020 meter di atas permukaan laut. Sebagai kawasan sejuk di lereng Gunung Slamet, Desa Panansari memiliki keanekaragaman budaya yang masih bertahan serta keindahan alam yang potensial sebagai desa wisata. Dilihat dari sumber daya alam yang melimpah seperti hamparan kebun teh yang begitu luas, lahan pertanian yang begitu subur yang menjadi alasan utama mayoritas penduduk Desa Panansari bermata pencaharian sebagai petani. Selain pertanian, potensi peternakan juga berkembang di desa yang berada di lereng Gunung Slamet ini. Di antaranya terdapat ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat yang dikenal dengan nama domba sakuk. Tidak hanya berkembang dalam sektor pertanian dan peternakan, Desa Panansari juga memiliki potensi wisata yang begitu memanjakan mata, seperti halnya hamparan kebun teh Kali Gua, wisata sejarah Goa Jepang, Puncak Sakup yang dikenal sebagai wisata di atas awan, hingga kawasan cagar alam yang dikenal dengan nama Telaga Ranjeng. Telaga Ranjeng itu merupakan satu tempat yang sangat potensial gitu, karena sumber air di situ ada, terletaknya kehidupan itu ada di sumber air. Telaga Ranjeng itu sebagai tempat yang dalam tanda kutip disakralkan, dalam tanda kutip banyak mitosnya, dan memang Telaga Ranjeng itu bukan hanya sebatas kolam ikan, tetapi memang ada suatu kehidupan yang memang sangat unik kalau kita telaah, sangat unik kalau kita perhatikan. Jadi itu yang akhirnya menjadi satu tempat bagaimana perkembangan budaya kultur itu berkembang. Dalam segi kebudayaan, Desa Panansari memiliki tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warganya, yaitu tradisi Ratiban. Tradisi Ratiban di Desa Panansari merupakan salah satu bentuk ritual yang diadakan dengan melakukan doa bersama. Jadi Ratiban itu salah satu kebudayaan yang muncul pada zamannya sejarah. Kalau kita lihat perkembangan sejarah, itu dari kepala desa Bapak Sirpan atau biasa disebut Turnya Yuda. Itu beliaulah yang menginisiasi adanya Ratiban tersebut. Cuman dalam beberapa dekade memang mengalami sebuah fluktuatif tentang masalah kegiatan Ratiban tersebut. Ada bisa dilakukan berjenjang, ada juga terputus untuk kegiatan tersebut. Jadi beliaulah Mbah Sirpan atau Eyang Sirpan atau Mbah Turna Yuda yang mencoba untuk mengawali tentang Ratiban tersebut. Pada akhirnya memang menjadi satu cikal bakal bagi masyarakat yang akhirnya dilaksanakan berkelanjutan sampai pada hari ini. Pada zaman dulu itu hanya segelintir warga Panansari ataupun kelompok itu biasanya dilakukan itu di tengah malam. Tengah malam, kalau zaman dulu itu belum ada listrik masuk ke desa, sehingga masyarakat itu menggunakan obor. Kalau nggak menggunakan obor itu lampu patromak. Jadi dibawa ke Telaga Ranjeng. Di sana dilakukan sebuah doa kayak gitu, doa bersama. Terus ada makan bersama di sana. Ya hampir mirip lah sama sekarang. Yang dilakukan biasanya memang kalau dulu itu malam hari. Dan Ratiban secara terus menerus dilakukan ke sini sesuai dengan kebutuhan pada waktu tersebut. Jadi kalau misalkan Ratiban dilakukan ternyata pas di bulan-bulan kemarau, biasanya berdoa untuk bagaimana kemarau itu cepat berakhir.
Terus ratiban kalau dilakukan pada waktu paceklik dan sebagainya itu meminta agar pertumbuhan ekonomi, terus hasil buminya dilimpahkan dan lain sebagainya. Tapi secara umum bahwa ratiban itu dilakukan adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sumber alam, khususnya di Desa Badansari, sayur mayur, sehingga masyarakat di sini dalam koridor makmur, dalam kondisi sejahtera, karena adalah hasil bumi yang sangat luar biasa. Zaman dulu tidak ada kirap karena memang dilakukan cuma hanya beberapa puluh orang saja. Bagaimana caranya saya mencoba untuk menginovasi dari adat kebudayaan ratiban itu sebagai salah satu yang pertama nguri-nguri budaya, tetapi selain nguri-nguri budaya di situ ada potensi wisata. Jadi sebagai satu pertunjukan wisata adat ataupun atraksi wisata adat yang coba kita suguhkan. Makanya di situ ada kirap tumpeng dari Telaga Ranjeng, dari Balai Desa menuju ke Telaga Ranjeng. Dan alhamdulillah di 2019 antusias masyarakat juga luar biasa, karena memang 23 tahun terhenti dari kegiatan tersebut. Maka ketika saya lakukan di 2019, masyarakat sangat antusias. Terus lanjut di 2020, 2021 karena pandemi kita tidak mengadakan itu. Terus kemarin terakhir di 2022 kita lakukan. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa. Dengan malah pertunjukan dari tandu dan tumpeng tandu itu yang mereka tunjukkan sama pengawal dan sebagainya menjadi daya tarik tersendiri. Dan tahun ini lebih menata dan lebih meriah dari segi keanekaragaman tadi tandunya, dari tumpengnya dan sebagainya. Jadi ratiban itu berjalannya waktu ada satu perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi dulu dilakukan cuma beberapa orang dan dilakukan rutinitas biasanya itu malam hari. Sekarang bisa kita lakukan di siang hari. Terus dulu ada mandiin lebih, mandiin RT kayak gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Cuman bahwa dulu ada ngelarung kayak gitu sekarang. Terus kemarin juga ada perpaduan kita bikin icon tumpeng juga, tumpeng yang besar sebagai icon juga. Kita mengulik, membahas tentang masalah filosofi tumpeng, kita tunjukkan di kegiatan ratiban dan sebagainya. Itu kita lakukan sebagai bentuk sebagai bentuk pengkayaan untuk kebudayaan ratiban ini sesuai dengan zamannya kayak gitu. Karena kalau tidak ada sebuah perubahan saklek pada hal-hal seperti itu nanti kurang diterima oleh masyarakat, dan itu cenderung pada nanti berbahaya pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi pada esensinya bahwa apa yang dilakukan ratiban itu di sana adalah tadi cuma satu, mengucap rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan bumi yang sangat subur, bumi yang sangat kaya, sehingga itu kita lakukan sebagai salah satu bentuk syukur. Kalau tidak ada momen itu, desa tidak mungkin bisa mengumpulkan ribuan orang. Desa tidak mungkin mengumpulkan puluhan tumpeng, 50-60 tumpeng dalam waktu satu hari kita kumpul di kegiatan tersebut. Itu hal yang mustahil menurut saya kalau tidak ada momen-momen tertentu yang memang diciptakan. Dan sesepuh-sesepuh desa ini sudah mencoba untuk meramu itu, dan ini hasilnya saat ini. Yang dulu paling cuma hanya puluhan orang begitu kan,
yang dulu cuma puluhan orang dilakukan, sekarang hampir semua masyarakat, hampir semua rumah itu orang ikutin kegiatan tersebut. Dan positifnya adalah kita bisa doa bersama di sana. Diamini ribuan orang, insya Allah Allah akan mengijabahi. Tradisi ratiban secara turun-temurun dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Pandansari yang berpangkal dari sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Tak sebatas ungkapan rasa syukur, ratiban juga merupakan suatu simbol keharmonisan hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, juga manusia dengan alam semesta. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Pandansari yang telah kemarin sempuyung bergotong royong tanpa ada hal imbalan dan sebagainya, melakukan suatu kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga prosesi kegiatan kebudayaan ratiban ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi satu cikal bakal kita di Desa Pandansari menjadi desa yang berkarakter, desa yang mempunyai kekuatan spiritual dan kekuatan kultural, sehingga Pandansari selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Pandansari memiliki kekuatan masyarakat yang guyup. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Pandansari yang telah mensukseskan acara ratiban tersebut. Terima kasih.